Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP QM, SAP MM, dan SAP PM. Dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di sesi video tutorial kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara membuat maintenance order preventive maintenance yang disuggest dari counter reading gitu ya. Yang selama ini kita tahu adalah SAP preventive maintenance itu dibuat dengan menggunakan time base. Time base itu adalah strategi scheduling, baik itu daily, weekly, monthly, yearly. Nah, kali ini saya akan perlihatkan ke teman-teman bagaimana cara membuat preventive maintenance yang dibuat dengan strategi perform based ya, atau perform based nanti arahannya itu ke counter reading ya. Jadi nanti dari bagaimana membuat measuring point, measuring dokumen, kemudian nanti akan ditempelkan ke dalam preventive maintenance ya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana caranya, step-step apa yang diperlukan untuk persiapan itu. Sebelum saya masuk ke materi, ada hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman berkenaan dengan SAP keempat modul tersebut. Saya sudah memiliki situs ya, situs dari SAP PP, SAP PP, SAP PM, QM maupun MM. Nanti teman-teman bisa lihat di sini sebagai contoh. Saya perlihatkan di sini ada situs kursus sapqm.wordpress.com. Di sini saya membahas materi SAP QM ya, quality management. Kita lihat silabusnya. Nah, seperti ini silabusnya yang ada, membahas mulai dari master data, planning dan execution ya. Kemudian juga quality management dengan modul yang lain, ini dengan procurement, dengan production maupun dengan distribution. Juga ada quality identification, quality certificate, kemudian quality management with batch, dan configuration di proses terakhirnya. Setelah teman-teman menguasai proses step by step dari silabus ini, pada akhirnya nanti teman-teman akan diarahkan untuk membuat configuration yang ada di SAP QM ya. Jadi materinya seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek di sini untuk mendapatkan materi SAP QM. Di sini saya paparkan tikot-tikot yang related dengan SAP QM. Nah, ini teman-teman bisa cek juga ya. Itu yang pertama tentang situs SAP QM. Kemudian berikutnya adalah SAP PM. Juga teman-teman bisa lihat di sini ada situs kursus sapqm.wordpress.com. Di sini pun saya membahas materi silabus PM-nya mulai dari master data ya, master data, transaksi gitu. Transaksi, kemudian sampai ke proses maintenance order maupun notification juga dibahas di sini. Notification yang ada di proses SAP PM. Kemudian ini ya, preventive maintenance. Kita lihat nih di sini silabusnya untuk preventive maintenance mesti disiapkan master data maintenance strategi ya, task listnya. Nah, strategi yang di sini juga dibahas, ada beberapa strategi dari preventive maintenance, yaitu time based maintenance plan, performance based maintenance plan, kemudian condition based ya. Jadi ada tiga preventive maintenance. Kemudian setelah membuat strategi
itu nanti teman-teman diarahkan untuk membuat maintenance plan, kemudian scheduling, create order, dan deadline monitoring ya. Jadi di sini juga saya arahkan nih teman-teman, ini ada artikelnya, bisa baca-baca. Berikut juga ada videonya yang saya buat ya. Coba kita lihat di sini, misalnya Fanglog. Nah, di sini ada materi tentang Fanglog. Nah, itu teman-teman bisa baca ya, bagaimana cara membuat master data yang ada di SAP PM, bagaimana cara melakukan proses transaksi, dan terakhir adalah configuration. Yang untuk SAP PP, juga saya sudah sediakan situs yang free-nya di kursus saponline.com. Sebelum ke sini, kursus SAP online. Nah di sini SAP PP juga teman-teman bisa mendapatkan materinya ya, karena saya membahas juga SAP PP, MM, PM, PM. Nah di sini teman-teman bisa lihat recent post maupun artikel yang ingin teman-teman yang ingin dijelajahi. Misalnya kalau untuk SAP PP ya, dimana ada MRP, kita lihat ya MRP. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk MRP ada materi tentang SAP Demand Management ya. Nah seperti ini step by stepnya ya, konsepnya seperti apa MRP. Kemudian misalnya teman-teman pengen tahu tentang LTP ya, long term planning, bagaimana juga prosesnya, nanti di sini juga ada materinya. Ini saya buat nih step by step, teman-teman bisa ikutin polanya. Kemudian di sini kebetulan materinya bergabung semua ya, yang keempat modul tersebut. Nah ini LTP ya, seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat cara-caranya. Ini pun dibahas mulai dari master data, transaksi, sampai ke configuration. Namun tentu saja dengan teman-teman mendapatkan yang WordPress yang free ini, materinya tidak lengkap ya, seperti teman-teman yang nanti kalau yang sudah jadi member itu bisa mendapatkan materi secara lengkap di kursus saponline.com ya. Kalau kita lihat di sini nanti teman-teman bisa lihat nih, kursus saponline.com. Inilah situs resmi saya di mana saya menuangkan ide ya, ilmu dari keempat modul ini di dalam beberapa materi silabus ya. Di sini udah lebih terstruktur cara pembahasannya, baik itu pada PM gini ya. Nanti teman bisa lihat nih, sebagai contoh nih saya udah masuk ke PM. Pola pembelajarannya di sini ada beberapa materi yang disajikan. Ini materi 1 sampai materi. Nah, ini benar-benar runut nih teman-teman ya, yang untuk mempelajari SAP PM. Tentu harapannya nanti teman-teman bisa menjadi konsultan di masing-masing bidang ya, menjadi konsultan di SAP PM. Kenapa demikian? Karena memang saya juga ingin teman-teman bisa seperti apa yang saya lakukan, baik itu di dalam support SAP maupun implementasi SAP ya. Di sini materinya lengkap, ada video tutorialnya, ada file PPTX-nya, ada file supportnya, di sini bisa dilihat ya. Nah itu teman-teman untuk bisa mendapatkan ini, tentu saya kalau sudah menjadi member area. Nah ini juga bagaimana cara melakukan proses konfigurasi ya, konfigurasi order type, baik itu pada notification maupun maintenance order ya. Dan durasinya cukup panjang, jadi teman-teman bisa mendapatkan hak akses ke situs ini untuk bisa belajar secara lebih mandiri ya, dan lebih terarah gitu ya. Kalau kita lihat course yang lain yang tadi yang saya sebut di MM pun begitu. Kalau kita lihat materinya memang ini udah diurunutkan. Kalau kita lihat PP, bukan di situ. Nah, di PP, SAP PP di sini kita lihat. Nah, ini juga materinya ya.
Sudah lengkap semua, udah siap semua untuk teman-teman yang ingin belajar lebih serius dan berharap untuk menjadi konsultan di bidangnya masing-masing. Silakan nanti hubungi saya untuk mendapatkan materi-materi ini ya. Kita lihat lagi satu lagi di KM sini ya. Nah, seperti ini ya. Ini juga lengkap semua ya. Jadi manfaatkanlah ini situs yang ada yang saya buat. Tentu saja disesuaikan dengan culture kita yang ada di Indonesia, dengan pengalaman yang saya sudah terapkan di manufacturing khususnya yang ada di Indonesia ini ya. Mudah-mudahan bisa cocok dan minimal mendekati teman-teman yang memang lagi ada di project maupun di support di bidang SAP masing-masing. Oke, satu hal lagi sebelum saya melangkah lebih lanjut. Di sini saya juga menyediakan SAP IDES ya. Tentu saja ini adalah penting buat teman-teman yang ingin belajar SAP dari keempat modul itu, baik pada model transaksi ataupun konfigurasi. Dengan adanya SAP IDES ini, teman-teman bisa leluasa melakukan proses mengeksplor ya, mengeksplor kemampuan teman-teman tanpa mengganggu rutinitas SAP yang ada di kantor-kantor gitu ya. Dan ini sifatnya adalah portable. Portable itu artinya nanti teman-teman bisa mendapatkannya ya dengan cara di copy paste ya. Kalau kita lihat punya saya itu SAP IDES-nya, ini saya tunjukkan ya berapa besarannya. Sorry, bukan yang ini. Kita lihat. Nah, yang ini ya. SAP IDES satu folder ini tanpa yang lain. Kalau kita lihat sebentar, ini besarannya kurang lebih 381 GB ya. Jadi ini nanti dikopikan ke eksternal disk teman-teman, kemudian nanti dibuka ya, dibuka VMware-nya, kemudian nanti teman-teman bisa masuk ke membuka database-nya dan alhasil bisa seperti ini ya, seperti yang saya punya. Jadi tahap pertama setelah di copy paste, nanti teman-teman tinggal klik aja ya. Setelah mengklik juga ini ada panduannya nih teman-teman, kalau mau menjalankan SAP IDES nih seperti ini, bagaimana cara mengaktifkan database-nya ya. Ada database-nya diaktifkan dulu. Nanti kalau sudah aktif baru masuk ke logon ya. Logon ini seperti yang saya udah masuk ini. Gitu ya, teman-teman. Silakan nanti hubungi saya untuk kita diskusi ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam memecahkan permasalahan SAP. Selain itu juga saya memberikan panduan secara real time. Jadi teman-teman yang sudah mengambil modul bisa diskusi lewat WhatsApp gitu ya, untuk kita cari tahu permasalahan yang timbul di perusahaan teman-teman dalam bidang modul tersebut. Kemudian nanti kita cari solusinya. Mudah-mudahan ini pun bisa menjadi menjadi teman, saya menjadi teman terhadap teman-teman untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dengan kemampuan dan experience yang saya miliki. Oke, kira-kira itu ya. Kita akan masuk nih materi ini, mencoba kita membahas tentang bagaimana cara membuat preventive maintenance dengan measuring point ya. Jadi sebelum masuk ke preventif, teman-teman juga harus paham dulu master data yang ada yang berhubungan related dengan preventive maintenance ya. Yang pertama kita buatkan dulu di sini step by stepnya ada ya, membuat karakteristik ya, membuat kelas ya, membuat kelas, kemudian ini list IH01 itu melihat ya, melihat funglog equipment dan seterusnya. Kemudian nanti kita buat equipment dan baru masuk ke cara pembuatan measuring point ya. Measuring point, task list juga jangan lupa.
kemudian kita bikin plan strategi ya, plan strategi, kemudian create scheduling dan run scheduling. Ini tikot-tikotnya udah saya sertakan agar teman-teman bisa mempraktekannya. Oke. Kita lihat dulu di sini, belum ke sini. Kita lihat adalah task list ya. Kita lihat, kita udah punya task list. Oh sorry, sebelum task list, nggak apa-apa, task list dulu ya. Kita lihat task list. Ini nama task listnya. Tiketnya teman-teman kalau create itu IA05, task list yang sifatnya general ya. Tapi kalau yang untuk menceng itu IA06 ya. Ini IA06. Oke. Nah, kebetulan saya udah bikin grup task list ini maintain Aceh ya. Mains Aceh gitu, kemudian kita lihat. Nah, nanti cara pembuatan task listnya itu juga ada di paparan ya. Jadi saya sudah masuk aja gitu ya, karena kita mau ngebahas preventif. Di mana di task list itu ada work centernya seperti ini ya. Kemudian urutan dari pekerjaan. Namanya task list itu urutan pekerjaan yang akan dilakukan. Begitu pula jamnya ya, jam kerja dan durasi yang dibutuhkan. Ini dan terakhir adalah activity type, adalah untuk menangkap biaya-biaya dari proses task list itu sendiri. Nah, setelah teman-teman membuat task list, kalau kita lihat yang perlu diperhatikan jika task list ini akan ditempelkan ke dalam preventive maintenance adalah teman-teman harus memasangkan maintenance strategi. Di sini maintenance strateginya adalah mega min P ya. Jadi mega min P adalah maintenance strategi perform. Kita lihat seperti apa maintenance strateginya. Nah, ini saya klik 2 kali. Dia akan masuk ke IP 11 maupun IP 12. Ini lanjut ke ini ya, ke master data plan strategi ya. Kita lanjut. Nah, di sini cara membuatnya pun nanti teman-teman bisa IP 11 tadi. Ini kebetulan Ceng. Jadi saya udah membuat beberapa strategi ya, strategi maintenance plans. Di sini yang teman-teman harus fokus ini 2 ini ya. Ada yang disebut dengan Mega P itu maintenance strategi by perform ya. Kemudian yang Mega T ini maintenance strategi by time base ya. Kita lihat dulu yang time base yang biasa dilakukan orang-orang membuat preventive maintenance itu seperti apa. Kita klik 2 kali di sini. Nah, ini dia ada parameter yang dibuat dari maintenance strategi time base ya, di mana unitnya adalah day per day, kemudian kalau horizonnya 100% ya, kan factory kalendernya ini kita set sebagai 01. Kemudian kalau kita lihat di sini ada packet sequence, itu adalah paketnya. Nah, urutan paketnya itu adalah kita buat per 15 hari. Jadi ini kan day tadi ya. Jadi 15 day, 30 day, 45 day dan seterusnya sampai kita set 1 tahun gitu ya. 365 days gitu. Kita lihat lagi di dalam paket yang lebih pengaturannya lagi, kalau tadi sekuennya. Nah, di dalam paketnya itu kita membuat seperti ini. Untuk 15 day, itu untuk 30 day, 180 day dan 360 day. Kita set 2 weekly, 1 monthly, 6 monthly, 1 yearly seperti itu ya. Jadi ini setelah dibuat sebagai master data, kemudian ditempelkan ke dalam task list itu sendiri ya. Jadi task list ini berimpact pada strategi Mega P ya, maintenance strategi perform. Jadi sekaligus 2 saya bahas master data yang terlibat di dalam preventive maintenance. Oke. Kita lihat berikutnya yang harus juga teman-teman persiapkan adalah measuring point. Kita lihat IK 01 ya, IK 01. Nah, kita harus buat tuh measuring point. Measuring point itu ada 2 titik ya. Pertama yang sifatnya seperti ini biasa, yang kedua adalah measuring point counter
Jadi measuring point yang biasa itu tidak menimbulkan counter, sementara ini yang ada juga, jadi satu ticket dia berfungsi sebagai measuring point satunya ya, kayak begini. Jadi kita create. Yang keduanya, kalau kita tick yang ini seperti ini misalnya, dia akan menjadi measuring counter gitu ya. Jadi IK01 itu menghasilkan dua proses measuring gitu ya. Oke, karena saya sudah membuat, kita lihat measuring point yang 11633 ini yang pengkodean yang dibuat oleh sistem, numbering yang dibuat oleh sistem, di mana measuring point yang 11633 itu adalah saya mengidentifikasinya adalah sebagai AC3 ya, service AC3. Kemudian kita deskripsikan di sini measuring point AC3 begitu ya cara membuatnya. Nah, kemudian karakteristiknya nih teman-teman harus perhatikan di sini adalah mengassignkan karakteristik. Oke. Nanti kita lanjut pembuatan karakteristik. Ini satuannya hours. Kemudian nanti teman-teman ketika membuat measuring point counter ini ya, ini pakai counter, ini tandanya di tick ya. Itu teman-teman masukkan annual estimate, berapa jam prediksi dalam setahun itu gitu ya. Oke, tadi kita menyinggung di sini master data yang karakteristik, bagaimana itu terjadi kita lihat. Jadi sebelum membuat measuring point ini harus ada karakteristik. Nah, untuk consumption 2 ini karakteristiknya adalah hours ya. Kita setting sebagai hours, kemudian ini satuannya hours, kemudian di sini tidak ada deskripsi yang lain, cuman tujuannya kita menspesifikkan sebagai hours begitu aja ya. Ticket yang dipakai ini adalah CT04 untuk create ya, nanti 5-nya dan 6 untuk display kayak gitu ya. Bagaimana cara membuatnya nanti juga semua ada nih materi, teman-teman nggak usah khawatir, nanti semua materi itu saya sajikan di sini nih. Kalau teman-teman udah member, di sini ada classification ya, di sini bagaimana cara membuat classification tuh. Jadi teman-teman yang khawatir bisa belajar di sini. Juga yang tadi saya sebut measuring point dan measuring counter juga di sini ada materinya ya, ada file PPT-nya, ada video tutorialnya, udah lengkap semua. Teman-teman bisa asik lah belajar di sini. Oke, berikutnya ini karakteristik udah ya, karakteristik udah kita masukkan. Step berikutnya ini IK udah ya. Kemudian plan strategi tadi kita buat IP42 ya. IP42 adalah membuat schedule ya. Coba kita buat /n IP42. Oke. Kemudian di sini, nah teman-teman bisa perhatiin ketika kita membuat IP42 itu adalah schedule ya, membuat scheduling. Di sini kita tentukan strateginya. Tadi saya udah punya dua ya, mega perform sama mega T ya, time base. Kita akan lihat yang perform ya. Ini pilihannya adalah maintenance order, kemudian oke. Nah, teman-teman bisa deskripsikan misalnya perform 4 gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita menggunakan strategi perform, dia akan muncul counter ya. Di sini akan muncul counter. Oke, kita lanjut dulu. Kita isikan dulu parameter-parameternya. Di sini AC ya, kita enter coba ya. Kemudian order type-nya kita tentukan PM01. Work center-nya ya 5000 sorry. Dan bisnis areanya adalah 1000. Nah, seperti itu kita lihat. Nah, otomatis ini counternya akan masuk ya. Dengan kategori equipment ini dan funlock ini, si counter dia akan mencari counter IK03 tadi, yaitu counternya yang ini. Kalau kita
sebelum kita lanjut, kalau kita coba ini ya, kita lihat measuring point ini adalah AC3 nih ya. Kita lihat nih AC3 ini sebagai sebentar, consumption AC3 ya, ini nih equipmentnya adalah AC ya. Terus saya lihat di sini ada equipmentnya AC, sehingga untuk AC yang ini ya, untuk AC untuk equipment yang ini kita mempunyai measuring counter dengan nomor kode 11633 begitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita cek di parameter yang lain. Nah, ini jangan lupa nih, masukkan 365 1 tahun. Nah, ini masih kosong ya, biarin. Yang lain-lain default aja, biarin. Kemudian kita coba save ya, kita save. Dia minta tuh starting counter readingnya berapa? 100. Kenapa 100? Kalau kita lihat, saya okein dulu ya. Saya oke ini biar dapat nomor 224 ya. Tadi kenapa 100? Kalau kita lihat di IK03 ya, di 1163. Nah, ini dia. Kita lihat tadi, sorry di mana IK03 annual estimate-nya plus N IK11. Nah, ini dia di dokumen measuring counter dengan measuring point yang ini, itu kita mencatat total counter readingnya udah 100 tuh dari transaksi-transaksi sebelumnya. Jadi di awal itu saya bikin counter reading 100. Nah, dia akan di sini nih dia ya, sudah masuk di dokumen. Nanti teman-teman bisa lihat lah bagaimana cara membuat measuring point, sehingga ketika tadi kita memasukkan ke dalam IP42 tadi ya, di sini kalau kita ceng lagi, nah ininya adalah 100 ya, dia akan terbaca 100. Kita startnya dari 100. Mungkin teman-teman bisa juga kalau memang belum ini equipmentnya belum mencapai masih 0 ya, bisa set sebagai 1 jam gitu ya, atau 0 jam tidak masalah. Kebetulan saya men-set sebagai 100 jam. Oke, ini udah ya, kita lanjut. Setelah kita mendapatkan planning strategi 224, kita urutan berikutnya nih, urutan yang terakhir, kita lihat IP10 ya. Coba kita lihat /n IP10. Nah, ini nomornya 224. Ini adalah artinya kita akan run scheduling ya. Schedulingnya kita coba jalankan. Ini dia terbaca 224, ini udah kebaca semua. Kemudian kita start. Ini ada tombol start. Reading di 100 hour, oke. Nah, di sini maintenance development still we need package. Nah, ini kata dia paketnya itu belum terlihat. Kita cek dulu. Oke, original schedule. Ntar kita cek lagi ke IP42. Ke sini kita cek ya. Di sini task listnya belum masuk ya. Nah, dia ngecek tuh. Jadi kita tadi udah bikin, kita belum assign-kan di sini. Oke. Nah, AC ini kita assign-kan ya. Oke. Nah, yang ini grupnya tadi kan. Oke, kita sekarang udah masuk. Oke. Nah, kemudian kita coba jalankan jadwalnya IP10. Oke, 224 kita coba start. Nah, oke, 100. Nah, ini udah jalan nih ya. Udah jalan nih sekarang gitu. Udah bisa baca tuh dia dari semua kondisi tadi. Oke, sebelum ke sini saya tidak save dulu. Kita lihat dulu ke IP42. Saya akan mensederhanakan konsep maintenance ya. Jadi di 224 ini kita coba jangan setahun deh ya, kita coba 30 hari seperti apa ya, 30 hari. Oke. Kemudian kita save. Oke, kemudian coba lagi IP10, kita start lagi 100. Nah, kalau 30 hari dalam 1 bulan kita terlihat seperti ini ya, lebih simpel bacanya. Kemudian kita lihat di sebelahnya, dia ada tombol counter reading ya,
angka-angka ini dapat dari mana? Ini dari hitungan paket ya. Dari mana kita sebelum ini, saya mundur dulu deh. Angka-angka ini dapat dari mana gitu ya, biar teman-teman nggak bingung. Kita lihat di sebelahnya aja. IP 11 ya. Oke. Perform. Nah, bentar, cek dulu ke sini. Kalau kita lihat maintenance plan, bentar, lihat. Nah, mana ya tadi manual call IP. Ini itu di set. Bentar teman-teman ya, saya cari dulu. Ini di setting dalam 8 jam. Setting 8 jam ya. Bentar, di mana ya? IP 10 manual call. Maintenance plan additional, bukan di sini ya. Coba IP 42. Bentar ya. 103, bentar. Saya bentar 8 jam 56 cycle ini ya. Ini tadi informasinya terlupakan ini. Dia ada hitung-hitungannya 8 jam karena hours ya. Jadi ngitungnya satu hari itu 8 jam. And IP 10. Tadi sorry IP 10 di sini ya. 8 jam. Di sini paketnya nggak kelihatan. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Nanti saya kasih tahu di sini sebenarnya dia. Saya keluarin dulu ini, keluar dulu deh biar nggak banyak. Oke, kita start dulu. Oke, ya seperti itu. Kemudian saya penasaran dengan angka gini. Jadi ini sebenarnya hitung-hitungannya itu 8 jam. Kita coba satu dulu ya, kita call. Ini kan udah keluar ya seperti ini. Sebenarnya saya save dulu deh. Oke, 224 kita schedule-nya kita save udah. Oke, kita masuk lagi. Kemudian ini yang pertama, ini kita call. Caranya tonton tik yang ini, release call. Nah, dia akan save to call, simpen ya. Oke. Masuk lagi. Oke. Nah, setelah save to call, dia akan memunculkan angka. Belum. Kita selesaikan dulu ya. Di save to call, kemudian ini kita cek dia udah ngebentuk namanya order. Nah, ini ordernya ya. Statusnya adalah CRTD, masih saya copy, kemudian saya selesaikan ya. IW 32. Oke, kemudian saya rilis ya. Oke, save, kemudian simpen. Oke. Kemudian saya konfirmasi ya. Di materi sebelumnya udah saya ajarkan IW41 cara konfirmasi. Nah, ini ada operationnya, kemudian saya pilih. Oke. Kemudian ini 1 jam ya, 1 jam. Saya next, saya masuk lagi. Ini karena hari libur. Ini 3 jam isi di posisi actual duration. Next lagi, enter. Ini 1 jam. Next lagi. Oke. Nah, ini juga 1 jam terakhir. Sorry. Next ya. Oke, ini udah lengkap semua. Kita confirm, save. Oke, setelah kita save, nih dia sudah selesaikan. IW32, langsung kita teko ya. Kita langsung teko, order, function, complete, technical complete. Oke. Ini settlementnya masukkan ke CTR ini ke cost center. Mana cost centernya yang ini ya. Oke, dia muncul tanggal teko yang kita save. Oke. Nah, ini udah kita selesaikan. Kita lihat lagi schedulingnya IP 10.
Nah, setelah di teko, teman bisa lihat di sini, yang pertama ini dia akan memunculkan informasi 7 day, 7 hari, yang dimana kita startingnya itu di 100 ya, 100 ditambah 7 hari, dimana satu harinya itu adalah 8 jam. Nah, harusnya teman-teman tahu di sini ada informasi, coba ada ya, saya lupa naruh informasinya. Jadi 7 tambah 8 jam itu ada 56 ditambah 100, jadi counter readingnya adalah 156 jam begitu ya. Ini maksudnya begitu. Jadi saya lupa informasinya di mana ya, jamnya. Aduh, jamnya di mana ya? Bentar ya. Ini ada keterangan tentang kenapa 56, dia ada hitung-hitungannya adalah per harinya itu adalah 8 jam. Oke, saya coba sekali lagi, coba satu lagi ini, saya coba sekali lagi ya. Ini rilis lagi, kemudian save. Oke. Ini yang nomor 2 kita lihat. Nah, ini ya. Ctrl C /n iw32 kita selesaikan. Oke. Oh ini sorry, udah rilis kok, bukan rilis. Bukan itu. IP10 kita lihat lagi. Yang ini nomor 2 ini. Oh ini belum kok. Ini saya ulangi ya. Rilis. Oh udah selesai. Sorry, nomor ininya, yang ini. Ctrl C, saya tutup di sini. IW32. Oke, rilis, kemudian oke, save. Oke, kemudian konfirmasi IW41. Pilih semua, klik 2 kali di sini. Kemudian durasinya dimasukkan. Oke, enter, kemudian next. Oke, ini 3 jam. Anggaplah sama begitu ya. Ini 1 jam, oke. Kemudian ini terakhir 1 jam. Oke. Kemudian kita save. Oke. Oke, terakhir kita teko. Sini ya. Komplit. Oke. Jangan lupa masukin settlementnya. Oke. Save. Oke, sudah. Kita cek lagi di schedule /n IP10. Nah, sekarang sudah muncul nih 14 hari ya. Dimana hitung-hitungannya adalah 14 kali 8 ditambah ini mendapatkan 212 man hours. Nah, itulah fungsi dari measuring counter ya. Pengaruhnya di sini. Nanti teman-teman bisa coba lagi karena kita terlalu panjang menceritakan ini, bisa replay lagi di next video berikutnya. Nanti saya coba jelaskan lagi lebih ini ya, lebih struktural. Oke, saya kira itu ya teman-teman, cara membuat preventive maintenance dengan measuring counter. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial yang lain dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.